moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Anggraini dari Prodi Pendidikan Biologi C dari sesi 0269. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan tumpuan cara berpikir yang memberikan corak terhadap pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan. Selanjutnya tentang asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa. Asas Tutwuri Handayani bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu ing ngarso sung tulodo jika di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, Tutwuri Handayani jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman dengan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga, kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedapat mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan pendidik, namun selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Karena adalah tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan orang lain. Yang keempat, alam takambang jadi guru. Alam berarti tempat kita hidup, sesuatu yang berada di sekitar. Takambang memiliki makna bahwa alam yang diciptakan Tuhan itu bukanlah alam yang sempit, namun memiliki keluasan cakupan, tempat terjadinya aneka peristiwa dan dinamika kehidupan. Sedangkan jadi guru dapat diartikan bahwa alam tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar, tempat terjadinya proses pendidikan yang maha luas, banyak hikmah yang dapat diambil pelajaran sebagai pedoman hidup manusia dalam mengalami kehidupan. Materi yang terakhir yaitu penerapan asas pendidikan. Yang pertama, pendekatan komunikasi oleh guru. Pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik mengakibatkan rendahnya umpan balik dari peserta didik. Yang kedua, peranan pendidik. Mendorong peserta didik guna berupaya mencari informasi sendiri yang dapat dikatakan sebagai upaya belajar mandiri. Yang ketiga yaitu masalah tujuan belajar. Tujuan belajar sudah harus diperluas dari sekedar learning to know dan learning to do dengan menambahkan learning to live together. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.